Assalamualaikum. Hai Kak, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Nah, sebelum Ustazah mulai memaparkan materi, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini masih tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi dasar kali ini 1.1 meyakini adanya kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.1 menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3.1 memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung ke poin yang pertama yuk. Fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fungsi iman kepada kitab-kitab Allah adalah sebagai petunjuk hidup. Artinya, jika kita telah beriman kepada kitab-kitab Allah, maka kita tidak akan tersesat, sebab kitab-kitab Allah memberi petunjuk bagi manusia. Karena dengan adanya pedoman tersebut, seseorang dapat terhindar dari jalan yang salah. Kitab-kitab Allah merupakan petunjuk yang memiliki kualitas tinggi, sehingga dapat menunjukkan hakikat tujuan hidup yang sebenarnya. Karena dengan beriman secara benar kepada kitab-kitab Allah, manusia dapat memperoleh bimbingan dalam hidupnya, sehingga persoalan hidup dapat teratasi, dan manusia yang berperilaku tidak sesuai dengan kitab-kitab Allah akan tersesat di dunia maupun di akhirat. Fungsi lainnya yaitu sebagai hakim dan pengambil keputusan dalam penyelesaian persoalan. Nah, wajib hukumnya bagi manusia untuk menggunakan kitab sebagai solusi untuk memecahkan setiap permasalahan hidup dan kehidupan. Kemudian poin kedua yaitu macam-macam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kita mulai dari Taurat. Taurat dalam bahasa Ibrani Torah, artinya kitab suci, yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel. Dalil nakli adanya kitab Taurat terdapat dalam surat Al-Isra ayat 2, surah Ali Imran ayat 3, dan surat Al-A'la ayat 18-19. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-15 sebelum Masehi di Bukit Tursina atau Sinai. Bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Dan isi kandungan dari kitab Taurat adalah 8 larangan dan 2 perintah. Berikut isi kitab Taurat. Kemudian kitab Zabur. Zabur berasal dari kata Zabara Yazburu Zabrun, yang artinya menulis. Dalil nakli adanya kitab Zabur yakni terdapat dalam surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam di Palestina pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur ini diturunkan untuk kaum Bani Israel, dan bahasa yang digunakan dalam kitab Zabur adalah bahasa Kipti. Nah, kitab Zabur ini berisi 150 nyanyian tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Berikut isi dari kitab Zabur.
Selanjutnya, kitab Injil. Injil secara bahasa berarti pengabaran yang baik atau kabar gembira datangnya juru selamat. Dalil nakli tentang adanya kitab Injil terdapat dalam surat Ali Imran ayat 3 dan surat Al-Maidah ayat 46. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Palestina pada abad sekitar 1 Masehi. Kitab ini diturunkan untuk kaum Bani Israel dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani. Kitab Injil berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Nah, inti ajaran kitab Injil adalah ajakan kepada umat Nabi Isa alaihissalam untuk menjauhi kerakusan dan ketamakan dunia. Tujuannya untuk meluruskan pandangan orang-orang Yahudi yang materialistis. Berikut isi dari kitab Injil. Nah, kemudian yang keempat adalah Al-Quran, yang secara bahasa artinya bacaan. Dalil nakli adanya kitab suci Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Ibrahim ayat 1. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekkah dan Madinah pada abad 7 Masehi. Kitab suci Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Kitab suci Al-Quran berisi tentang akidah, ibadah, akhlak, syariat, tarikh atau sejarah, dan muamalah. Berikut isi kandungan kitab suci Al-Quran. Nah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.